Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Mobil sedan tua warna abu-abu itu berhenti tepat di depan sebuah bangunan tua yang menjulang 2 lantai dengan cat mengelupas dan papan nama yang hampir copot. Di depannya tertulis samar-samar, Hotel Guntur Indah. Kata indah seolah bertentangan dengan suasana hotel itu. Sepi, redup, dan menyimpan aroma masa lalu yang tak menyenangkan. Yakin mau nginep di sini, Ren? Tanya Bayu pelan. Tatapannya menyisir bangunan yang terlihat seperti pernah ditinggalkan dalam waktu lama. Harganya murah, dekat sama lokasi kerja juga. Lagian, semalam doang kok. Sahut Randy sambil mematikan mesin dan keluar dari mobil. Ia menepuk-nepuk bahu Bayu seolah memberi semangat. Besok malam kalau sempat kita cari tempat lain yang lebih proper. Mereka masuk ke lobi hotel yang sunyi. Tidak ada musik latar. Tidak ada tamu lain. Hanya ada suara kipas angin tua yang berdetak pelan di sudut ruangan dan seorang pria tua kurus berdiri di balik meja resepsionis. Mengenakan seragam kusam dengan nama Pak Darjo tersemat di dada. Kamar untuk 2 orang. Pak, 1 malam dulu. Ujar Randy sopan sambil menyerahkan KTP. Pak Darjo menunduk, mencatat sesuatu, lalu mengambil sebuah kunci dari gantungan besi di belakangnya. Tangannya sempat terhenti saat akan meraih kunci nomor 207. Matanya menatap kosong ke udara selama 2 detik. Lalu dengan cepat menyerahkan kunci itu ke Randy tanpa sepatah kata pun. Lantai 2, lorong kanan, paling ujung, ucapnya singkat. Lalu kembali menunduk. Bayu menyikut lengan Randy pelan saat mereka menuju tangga. Tadi lihat nggak? Kayak dia ragu gitu pas ngasih kunci. Yah, mungkin capek aja. Udah tua juga. Balas Randy sambil menaiki tangga. Tapi dalam hati, ia juga mencatat reaksi aneh si resepsionis. Lorong lantai 2 terasa lebih suram dibanding lobi. Lampu-lampu gantung berkedip. Dan cat dinding sudah mengelupas di banyak tempat. Bau lembab menyeruak dari setiap sisi, seperti campuran debu tua dan sisa air tergenang. Kamar 207 terletak di ujung lorong, berdampingan dengan kamar 206 yang pintunya tertutup rapat. Tidak ada suara apapun, seakan mereka adalah satu-satunya tamu di lantai itu. Randy membuka kunci dan mendorong pintu kamar. Engsel pintu mengeluarkan bunyi berderit panjang, seolah menjerit setelah lama tak disentuh. Kamar 207 tidak seburuk yang dibayangkan. Kasur double bed, lemari kayu tua, meja rias dengan cermin besar, dan kamar mandi di pojok ruangan. Tapi suasana di dalam kamar itu membuat bulu kuduk merinding tanpa sebab. Ada yang aneh, ya? Tanya Bayu pelan sambil meletakkan ransel di atas kursi. Pengap banget, jawab Randy, membuka jendela, tapi hanya mendapati pemandangan dinding bangunan sebelah. Tidak ada udara segar. Hanya angin mati. Mereka mulai membereskan barang, mengganti pakaian, dan bersiap untuk tidur lebih awal karena esok hari akan padat dengan urusan pekerjaan. Saat malam turun, suasana kamar makin mencekam. Aroma anyir samar tercium entah dari mana. Randy mengira itu dari kamar mandi, tapi setelah diperiksa, tidak ada apa-apa. Kamu cium bau amis gak sih? Tanya Bayu. Iya. Tapi nggak tahu dari mana. Udah, tidur aja. Nanti juga hilang sendiri. Jawab Randy sambil mencoba memejamkan mata. Pukul 1 dini hari. Randy terbangun karena suara berdecit dari luar kamar. Ia membuka mata perlahan. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Langkah kaki, pelan, menyusuri lorong lantai 2. Tok, tok, tok. Langkah itu terdengar sangat dekat. Lalu berhenti tepat di depan kamar mereka. Sesaat kemudian, gagang pintu bergoyang, seperti ada seseorang mencoba membukanya dari luar. Randy duduk, menahan napas. Ia menoleh ke Bayu yang tampak masih tertidur, tapi tubuhnya menggigil pelan. Bayu, kamu denger gak? Bisiknya. Bayu membuka mata, langsung terduduk. Suaranya, dari depan kamar, ya? Randy mengangguk. Mereka berdua diam, hanya mendengar derit pelan dari engsel pintu yang terguncang. Dan kemudian,
Suara lain muncul, lembut, mendayu, tapi jelas terdengar. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Suara perempuan bernyanyi, sangat pelan dan sendu, seperti lulabi kuno. Tapi justru karena terlalu pelan, nyanyian itu terdengar mengerikan. Bayu memeluk lutut. Siapa yang nyanyi jam segini? Randy berdiri perlahan, mendekati pintu. Ia mencoba mengintip lewat lubang kecil, tapi di luar hanya tampak lorong gelap dan kosong. Saat ia berbalik, lampu kamar tiba-tiba kedap-kedip. Angin entah dari mana meniup gorden jendela, membuat ruangan terasa lebih dingin. Mereka memutuskan menyalakan TV untuk mengalihkan perhatian. Tapi setiap saluran hanya menampilkan gambar statis dan suara gemerisik. Bayu tak henti-hentinya menatap ke sudut kanan kamar, dekat lemari. Ada apa sih? Tanya Randy. Aku ngerasa ada yang berdiri di sana. Dari tadi, sejak lampu kedap-kedip tadi. Jawab Bayu dengan suara nyaris berbisik. Randy menatap ke pojok itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan yang dilemparkan oleh lampu meja. Tapi ia merasa sesuatu juga. Seperti mata, memerhatikan. Jangan mikir aneh-aneh. Bisa jadi ini cuma karena capek dan ngantuk. Bayu tidak menjawab. Ia menarik selimut sampai ke leher dan menutup mata. Tapi tubuhnya terus bergetar. Randy memutuskan untuk pura-pura tidur, tapi jauh di dalam dirinya, rasa tak nyaman menggerogoti perlahan. Bukan rasa takut biasa. Ini rasa bahaya. Pukul 3.33. Jam digital di atas meja rias berkedip-kedip sendiri. Randy kembali terbangun. Tapi kali ini bukan karena suara, melainkan karena rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Saat membuka mata, ia melihat kabut tipis mengambang di dalam kamar. Di cermin meja rias, samar-samar terlihat bayangan wanita berdiri. Rambut panjang, gaun putih robek, dan mata hitam mengarah padanya. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Randy memejamkan mata. Ia menghitung mundur dalam hati. 3, 2, 1. Saat membuka mata kembali, cermin itu kosong. Bayu juga terbangun. Langsung bertanya, tadi lihat juga ya? Randy tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. Malam pertama selesai. Tapi mereka belum tahu, yang paling menyeramkan justru datang di malam kedua. Matahari tegal baru mulai naik saat Bayu terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke arah Randy yang masih terlelap di ranjang sebelah. Wajahnya terlihat pucat dan gelisah meskipun tertidur. AC di kamar masih menyala, tapi hawa dingin yang menusuk tulang itu terasa berbeda, lebih menyeramkan dari sekadar dingin mesin. Bayu berdiri, berjalan pelan menuju kamar mandi untuk cuci muka. Saat menyalakan lampu, matanya langsung tertumbuk pada cermin besar di atas wastafel. Dan disitulah ia melihatnya, goresan-goresan panjang, tidak simetris, seolah-olah seseorang mencakar kaca itu dari dalam. 3 garis utama, tajam dan dalam, lalu beberapa goresan lebih kecil berserakan seperti bekas cakaran histeris. Bayu terdiam, nafasnya memburu. Ia mendekat, menelusuri goresan itu dengan ujung jarinya. Randy. Panggilnya panik sambil menoleh ke arah kamar. Randy membuka mata perlahan, terlihat lelah. Apaan sih? Pagi-pagi udah teriak. Lihat ini, di kaca. Bayu menyeret Randy ke kamar mandi. Randy menatap cermin dengan dahi berkerut. Kamu yakin gak ngelakuin ini semalam? Atau mungkin kaca udah rusak dari awal? Kau pikir aku gila, ya? Bayu menatapnya penuh tekanan. Ini bukan goresan biasa, Ren. Ini bekas kuku. Lihat dari dalam. Randy menghela napas. Masih mencoba berpikir logis, tapi hatinya tak tenang. Malam tadi terlalu aneh untuk diabaikan. Ia sendiri belum menceritakan mimpinya kepada Bayu tentang wanita bergaun putih yang diseret oleh tangan-tangan hitam di koridor hotel. Suara jeritannya masih terngiang di telinga. Ada yang aneh, Bey, kata Randy akhirnya. Semalam aku mimpi buruk. Di lorong hotel ini, ada cewek, diseret.
Dia ngelawan, teriak-teriak, tapi nggak ada yang nolong. Bayu menelan ludah. Jangan bilang ceweknya pakai baju putih, rambut panjang, dan matanya hitam. Randy menyambung dengan suara lirih. Mereka saling berpandangan. Tidak butuh kata lain untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi di kamar 207 ini bukan sekadar ilusi akibat kelelahan. Mereka turun ke lobi sekitar pukul 9 pagi. Resepsionis yang sama masih duduk di balik meja. Kali ini, wajahnya lebih tertutup, lebih dingin. Senyumnya kaku saat mereka mendekat. "Pak," sapa Randy. "Kami mau tanya soal kamar 207. Pak Darjo menghentikan gerakan tangannya yang tengah mencatat sesuatu. "Kenapa dengan kamarnya?" tanyanya, tanpa menatap. "Ada hal-hal aneh." Cermin tergores dari dalam. Lampu kedap-kedip, suara wanita nyanyi tengah malam, dan Randy ragu menyebut mimpinya. "Itu cuma kamar biasa," potong Pak Darjo cepat. "Semua kamar di hotel ini sama. Tapi, saran saya," lanjutnya sambil menatap mereka dengan tajam, "kalau tak nyaman, pindah saja. Tapi saya rasa tidak akan ada kamar kosong malam ini." Randy mengangguk pelan. Bayu menggeret lengannya menjauh. "Kita gak akan dapat jawaban apapun dari dia. Mukanya kayak orang yang nyimpen rahasia gede. Atau trauma yang belum kelar," gumam Randy. Mereka kembali ke kamar menjelang sore. Bayu tak mau menyentuh kamar mandi lagi dan lebih banyak duduk di pojok tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Tapi sinyal buruk membuatnya frustasi. Randy duduk di meja rias, mencoba menenangkan diri dengan membaca artikel berita lokal tentang sejarah bangunan tua di Tegal. Tidak ada informasi tentang Hotel Guntur Indah. Bahkan di Google Maps, hotel itu hanya mendapat satu ulasan kosong, tanpa bintang, tanpa komentar. Saat matahari mulai tenggelam, sesuatu terjadi. Cerah, suara retakan tajam menggema dari kamar mandi. Mereka sontak berdiri. Cermin kamar mandi retak sendiri, membentuk pola menyerupai wajah menyeringai. Urat retakan menyebar dari tengah, membentuk semacam mata dan mulut. "Ah, ini gak mungkin," desis Randy. Bayu melangkah mundur, wajahnya memucat. "Kita harus keluar dari kamar ini." Randy mengangguk. Mereka membuka pintu dan keluar menuju lorong. Tapi lorong itu kosong dan lebih gelap dari sebelumnya. Bahkan cahaya dari lampu gantung tidak lagi mencapai sudut kamar mereka. Suasana berubah seperti melangkah ke dimensi lain. Setelah beberapa langkah, mereka mencoba membuka pintu tangga darurat. Terkunci. Mereka turun ke lobi, tapi yang mereka lihat hanya lorong yang sama, lagi dan lagi. "Ini kayak kita gak bisa keluar," bisik Bayu. "Kita dikurung." Malam turun dengan cepat. Mereka kembali ke kamar dengan rasa lelah bercampur takut. Randy mencoba menjaga kewarasan dengan mencuci muka, menghadap ke cermin kamar mandi yang kini penuh retakan. Dan saat ia menatap cermin itu, muncul bayangan seorang wanita di belakangnya. Perlahan, seperti kabut yang membentuk wujud. Rambut panjang, kepala sedikit tertunduk, gaun putih yang menjuntai dan darah mengalir dari bibirnya yang robek. "Randy." Randy mematung. Suara itu jelas, berat, tapi tak asing, seperti berasal dari dalam cermin itu sendiri. Bayu, yang dari luar kamar mandi melihat Randy diam membatu, segera bangkit. "Ren, kamu kenapa?" Bayu menarik Randy keluar, dan sesaat kemudian, cermin itu bergetar seperti napas makhluk hidup. Lalu tenang. "Dia, di belakang aku," bisik Randy lemas. "Dia, berdiri pas aku ngaca. Dia ngeliatin aku. Aku gak bisa gerak." Pukul 2 dini hari. Setelah tidur-tiduran tanpa bisa benar-benar memejamkan mata, suara tok-tok-tok terdengar dari lemari baju di sudut kamar. 3 ketukan pelan. Lalu diam. Lalu 3 lagi. Bayu dan Randy duduk bersandar di kasur, menatap lemari itu tanpa bicara. "Kamu ngunci itu lemari, kan?" tanya Bayu pelan. Randy mengangguk. "Iya, dari awal kita datang. Gak ada yang bukain." Ketukan berlanjut, tapi kali ini
bukan dari luar lemari. Dari dalam. "Ren, kita harus pergi dari kamar ini sekarang juga." Randy berdiri, mendekati lemari. Tangannya gemetar. Ia meraih gagang lemari, dan di saat itu juga, ketukan berhenti. "Sini." Ia membuka lemari perlahan. Kosong, tidak ada apapun. Hanya gantungan tua yang berayun pelan. Tapi bagian belakang dalam lemari penuh dengan goresan-goresan, seperti sebelumnya di cermin. Dan ada sesuatu yang tertempel di dinding belakang lemari. Selembar foto Polaroid lusuh. Gambar kabur seorang wanita, berdiri di depan kamar 207. Matanya bolong, dan di belakangnya tampak bayangan lain, jauh lebih besar. Randy memegang foto itu. Di baliknya tertulis dengan tulisan tangan gemetar, "Mereka membawaku. Jangan buka cermin itu." Pagi hampir tiba. Tapi matahari belum juga terlihat. Alarm jam digital terus menunjukkan pukul 3, seperti waktu terhenti. Bayu dan Randy duduk bersebelahan, tak bicara, hanya memandangi cermin retak dan lemari terbuka. Dan saat mereka berpikir malam itu akan berlalu begitu saja, lampu mati. Gelap total. Lalu dari arah kamar mandi terdengar suara lembut. "Sekarang kalian lihat aku." Langit pagi tegal tampak kelabu. Matahari seakan enggan menampakkan wajahnya, dan udara di sekitar Hotel Guntur Indah terasa lembab dan dingin, tak seperti biasanya. Randy dan Bayu turun ke lobi dengan mata sayu, membawa tas kecil, niat bulat di hati, pindah kamar, atau kalau bisa, pindah hotel. Namun, begitu mereka tiba di meja resepsionis, jawaban yang mereka terima justru menambah kegelisahan. "Maaf, semua kamar penuh malam ini," ujar Pak Darjo datar, tanpa ekspresi. Bayu mengedarkan pandangan ke sekitar. Lobi kosong, tidak ada tamu lain, tidak ada suara obrolan, tidak ada pegawai lain, bahkan tidak ada jejak kehadiran orang baru. "Penuh, Pak?" Randy bertanya dengan nada mencurigai. "Lobi sepi, parkiran juga kosong. Kami gak lihat satu tamu pun keluar masuk dari tadi." Pak Darjo menghela napas. "Kamar penuh bukan berarti kalian bisa lihat tamunya." Randy dan Bayu saling pandang. Dingin menjalar ke tengkuk mereka. Kalimat itu menggantung di udara, penuh makna gelap. "Kalau kalian mau keluar, silakan. Tapi kalau tetap menginap di sini, jangan macam-macam. Jangan ganggu yang tidak ingin diganggu." Pak Darjo, tanpa menjawab, Randy menarik Bayu menjauh. "Dia kayak sengaja nyuruh kita keluar. Atau sengaja gak nyuruh?" Bayu mengangguk. Wajahnya pucat. "Aku yakin ada yang disembunyikan di kamar ini, Ren. Sesuatu yang belum selesai." Siang itu mereka habiskan dengan duduk gelisah di kamar. Mereka sempat berpikir untuk langsung kabur, tapi mendapati mobil mereka tidak bisa dinyalakan. Mesinnya hidup sebentar lalu mati. Dan saat mencoba keluar dari gerbang hotel, pagar besi digembok rapat dari luar. Tak ada orang lain di halaman. Seolah dunia di luar hotel ini tak lagi ada. "Kita kejebak, Bey," desah Randy. Malam turun tanpa suara. Jam menunjukkan pukul 22.40. Bayu berbaring di ranjang, memandang langit-langit dengan mata merah karena kurang tidur. Randy duduk di kursi dekat jendela, merokok dalam diam. Udara mendadak lebih dingin, dan embun mulai menempel di kaca jendela, meski AC belum dinyalakan. Dan lalu, Bayu membeku. Matanya terarah ke atas lemari baju. Sosok wanita duduk membungkuk. Rambut menjuntai menutupi wajahnya. Gaunnya robek, kaki telanjangnya menggantung. Ia diam, tapi perlahan, kepalanya mulai menoleh. Menatap langsung ke Bayu. Bayu menjerit. Sontak berguling turun dari ranjang. "Ren!" Dia di atas lemari. "Dia di sana." Randy langsung berdiri dan menyorot ke arah lemari. Kosong. Tak ada apa-apa. Bayu masih gemetar, memeluk lutut di lantai. "Demi Tuhan, dia ngeliatin aku, dia duduk di sana. Ren, kayak nunggu momen buat loncat." Beberapa menit setelah kejadian itu, mereka menyalakan semua lampu di kamar dan AC dimatikan.
Tapi udara justru makin dingin. Randy merebahkan diri, berusaha menenangkan pikiran. Dan saat itulah, Randy. Suaranya lirih, just seperti dibisikkan dari jarak sangat dekat. Randy membuka mata, dan suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, dari bawah ranjang. Randy, keluar, jangan tunggu malam kedua. Randy langsung bangkit dan mundur, menendang ranjang hingga bergeser. Ia menyorotkan lampu dari ponsel ke bawah. Kosong, hanya debu dan lantai dingin. Namun, suara itu terasa nyata, bukan ilusi. Dan siapapun pemilik suara itu, ia tahu nama Randy. Beberapa saat kemudian, AC menyala sendiri. Mereka berdua melihat tombol remotenya tetap dalam posisi off. Tapi suara kipas menyala dengan pelan. Angin dingin menusuk perlahan, dan kabut tipis mulai mengembun di kaca jendela. Bayu mendekat. Ia mengusap embun dengan tangan. Dan saat ia melakukannya, tulisan perlahan muncul dari balik kaca, seolah ditulis dari luar jendela. Jangan tinggal malam kedua. Bayu mundur dengan napas tercekat. Ren, kau lihat ini. Randy membaca tulisan itu. Huruf-hurufnya gemetar, seperti ditulis dengan tangan lemas dan terburu-buru. Bayu mendekat ke kaca, mencoba membuka jendela, terkunci rapat. Tak bisa dibuka. Tulisan itu perlahan memudar seiring embun yang menghilang. Jam menunjukkan pukul 1.13. Tiba-tiba, telepon kamar berdering keras. Suaranya mengagetkan, memecah keheningan kamar yang mencekam. Randy menatap Bayu. Siapa yang nelpon tengah malam begini? Bayu mengangkat gagang pelan. Halo? Tak ada suara, hanya helaan napas berat, seperti seseorang berdiri sangat dekat dengan mikrofon, bernapas tidak teratur. Siapa ini? Masih hening. Kemudian suara itu terdengar berkata dengan bisikan berat. Kalian akan jadi berikutnya. Bayu menjatuhkan gagang telepon dan mundur panik. Mereka menatap telepon itu, yang kini sunyi kembali. Tidak ada tanda panggilan masuk. Tidak ada lampu berkedip. Aku gak kuat, Ren. Bayu berkata, kita harus keluar dari sini. Sekarang. Dengan sisa keberanian yang ada, mereka mengambil kunci mobil dan berlari ke area parkir. Mobil mereka, sebuah sedan tua, masih terparkir di tempat yang sama. Mereka masuk, mencoba menyalakan mesin. Klik, klik, klik. Mesin tidak mau menyala. Coba lagi. Terus. Desak Randy. Klik, klik. Mobil diam. Bayu menghantam setir frustrasi. Mereka turun, mencoba membuka gerbang hotel. Digembok rapat. Rantai tebal melingkar di tiang gerbang, dengan kunci yang tidak mereka miliki. Gak masuk akal. Randy berteriak. Tadi sore kita masih bisa keluar. Mereka memukul pagar, mengguncang-guncangnya, berharap ada yang mendengar. Tapi di sekeliling mereka hanya sunyi. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada suara jangkrik. Bahkan angin pun tak terasa. Hotel Guntur Indah seperti berdiri di tengah kehampaan. Tak punya pilihan lain. Mereka kembali ke kamar 207 dengan langkah gontai. Jam menunjukkan pukul 2.47. Suasana kamar tak berubah, tetap dingin, tetap berbau amis samar. Randy duduk di lantai, memandangi jendela kosong. Bayu memegangi salib kecil yang tergantung di lehernya sejak kecil. Ren, katanya pelan, kalau kita gak bisa keluar dan kita nginep 1 malam lagi di sini, aku takut kita gak akan bisa pulang sama sekali. Randy menatap lantai, wajahnya kehilangan warna. Aku juga, Bey. Aku juga. Jam 3. Lampu kamar berkedip. Telepon kembali berdering. Kali ini, mereka tak berani mengangkatnya. Di kaca jendela yang mulai berembun lagi, sebuah bayangan muncul. Seorang wanita, berdiri di luar jendela lantai 2, menatap mereka tanpa wajah. Dan di lemari, pintunya terbuka pelan dengan suara berdecit, seolah mengundang mereka untuk melihat apa yang ada di dalam. Dan dari kegelapan itu, seseorang berbisik, "Kalian sudah terlalu dekat." Jam menunjukkan pukul 7.30 pagi.
Tapi cahaya yang masuk dari jendela kamar 207 tampak redup, seolah matahari enggan menyentuh ruangan itu. Randy terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Bayu masih duduk di sudut kamar. Matanya bengkak karena tak tidur semalaman. Salib kecil di lehernya tak pernah lepas dari genggaman. "Bey," Randy berbicara pelan. "Kita harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini." Bayu menatapnya dengan tatapan kosong. "Kalau kita gak bisa pergi, setidaknya kita harus ngerti apa yang ngejebak kita." Dengan langkah gemetar, mereka keluar kamar, berjalan menyusuri koridor hotel yang lengang. Lantai kayunya berderit setiap kali diinjak. Hotel itu masih sunyi seperti semalam, seperti bangunan kosong yang hanya dihuni oleh kenangan buruk. Di lobi, mereka menemukan meja resepsionis kosong. Tak ada Pak Darjo. Tak ada suara televisi kecil yang biasanya menyala. Hanya ada tumpukan map, debu tebal, dan satu benda menarik perhatian Randy. Sebuah buku tamu tua berkulit coklat tua yang lapuk di pojok bawah rak. Randy membuka halaman-halamannya dengan hati-hati. Tulisan tangan yang rapi tertulis di sana, dengan tanggal check-in dan check-out dari berbagai tamu. Tapi setelah membuka beberapa halaman, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Banyak nama yang hanya memiliki tanggal check-in. Kolom check-out dibiarkan kosong. Ada satu halaman yang mencatat, Ratna Ayu check-in, 12 Agustus 2018 check-out. Agus Haryanto check-in, 3 Maret 2019 check-out. Lintang Sari check-in, 7 November 2020 check-out. Dan satu hal yang membuat darah mereka berdesir. Semua tamu itu menginap di kamar 207. Bayu menelan ludah. Mereka gak pernah keluar. Tiba-tiba, langkah kaki perlahan terdengar dari arah tangga. Seorang wanita tua bertubuh bungkuk muncul dengan sapu dan kain pel di tangannya. Bajunya kusam, rambutnya disanggul asal, dan tatapannya sayu namun tajam. Randy dan Bayu menghampirinya. "Bu, kami mau tanya soal kamar 207. Ada apa dengan kamar itu?" Wanita itu berhenti, menatap mereka tajam. "Kenapa kalian belum pergi?" gumamnya, nyaris tak terdengar. "Kami gak bisa. Gerbang terkunci. Mobil mati. Kami butuh jawaban." Wanita itu mendekat, lalu berbisik pelan. "Kamar itu tempat jasad ditemukan. Seorang perempuan dibunuh di sana. Tubuhnya dibenamkan di bak mandi. Tamu malam kedua tidak pernah selamat." Bayu menegang. "Tunggu, apa maksud ibu?" "Dulu, pacarnya yang membunuh. Mereka check-in seperti biasa. Tapi malam kedua dia berubah. Katanya kerasukan. Dibanting di lantai. Dicekik. Dibenamkan sampai mati." Wanita tua itu mulai gemetar. Sejak itu, arwahnya menunggu. Ia tidak suka ada yang tidur di kamarnya lebih dari semalam. Dia kira semua yang tinggal adalah musuh. Randy merasa jantungnya berdebar keras. Itu sebabnya orang-orang di buku tamu itu gak pernah check out. Wanita itu hanya menatap tajam dan mengangguk. Sore menjelang. Langit tegal ditelan mendung pekat. Petir menyambar sesekali, dan udara menjadi lebih berat. Randy dan Bayu memutuskan untuk mengemasi barang mereka. Apapun yang terjadi, mereka akan mencoba melawan keluar malam ini. Namun saat mereka kembali ke kamar 207, lampu kamar mati. "Listriknya padam," ujar Bayu. Matanya panik. Seluruh hotel kini gelap. Lorong jadi bayangan hitam pekat. Bayu menyalakan senter dari ponsel, dan cahayanya hanya bisa menembus beberapa meter ke depan. "Ren, kita keluar sekarang. Gak peduli gembok. Gak peduli mobil, kita panjat pagar kalau perlu." Randy mengangguk. Mereka bergegas turun ke lobi. Namun saat tiba di lantai dasar, yang mereka lihat membuat mereka terpaku. Semua pintu dan jendela hilang. Dinding polos menutupi tempat yang sebelumnya adalah pintu keluar dan jendela. Bahkan tangga ke lantai atas perlahan berubah bentuk, seolah dinding menelan bagian-bagian hotel itu satu persatu. Bayu memukul tembok. "Ini gak masuk akal. Dinding ini tadi gak ada." Hotel itu berubah. Koridor memanjang tanpa arah.
Pintu-pintu kamar tertutup rapat dan berkarat. Udara kini berbau amis menyengat, seperti bangkai yang membusuk. Di kejauhan, terdengar suara air menetes dan suara wanita menangis. Randy menarik Bayu. Kita kembali ke kamar. Kita pasang semua kunci. Kita tunggu sampai pagi. Tapi saat mereka kembali ke lantai 2, tanda nomor kamar 207 menghilang. Pintu mereka terlihat seperti pintu lain, tanpa angka, tanpa pegangan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara wanita tertawa kecil, diikuti bisikan lirih. Kalian tidur di kamar kematianku. Mereka berhasil masuk ke kamar. Entah bagaimana. Kini, lampu di dalam berkedip-kedip meski listrik mati. Bayu mendekati kamar mandi, ingin mencuci muka. Tapi saat membuka pintu, ia melihat bak mandi berisi air hitam, dan seorang wanita berbaring di dalamnya. Tubuhnya pucat, rambutnya mengambang menutupi wajah. Air menetes dari bibirnya. Tubuhnya perlahan bangkit dari air, seolah menyambut kehadiran Bayu. Kamu bukan dia, tapi kamu akan merasakan yang sama. Bayu menjerit dan mundur, menabrak dinding. Randy menariknya keluar kamar mandi, menutup pintu sekuat tenaga. Malam itu menjadi malam neraka. Pintu kamar terbuka dan tertutup sendiri. Bayangan wanita muncul di cermin, di pojok ruangan, bahkan duduk di ranjang kedua. Terdengar suara gesekan kuku di lantai sepanjang malam. Dan saat jam menunjukkan pukul 3, mereka mendengar suara tangisan dari bawah ranjang, diikuti suara tulang patah dan jeritan yang tak manusiawi. Hujan masih mengguyur atap hotel tua itu. Angin malam menderu seperti bisikan-bisikan dari dunia lain yang tak ingin tidur. Jam digital di kamar menunjukkan pukul 00.03. Malam kedua telah dimulai. Randy duduk bersandar di dinding. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia baru saja menyaksikan sosok wanita menyerupai mayat berjalan perlahan di koridor sebelum pintu kamar tertutup dengan keras oleh kekuatan tak terlihat. Bayu masih duduk di pojok kamar. Namun sesuatu telah berubah. Bayu memeluk lututnya, tapi wajahnya tampak kosong. Matanya terbuka lebar, memandang lurus ke depan tanpa fokus. Nafasnya berat dan lambat. Randy memanggilnya beberapa kali. Bayu, hei, jawab aku. Tak ada respons. Tiba-tiba, tubuh Bayu menegang. Lehernya menoleh perlahan dengan gerakan patah-patah. Suaranya keluar, tapi bukan suara Bayu. Kau menyerahkan dia untukku. Sekarang giliranmu. Suaranya tinggi dan melengking seperti wanita, diseret dari tenggorokan pria yang kering. Randy mundur dengan ngeri. Bayu, sadar, weh, ini aku. Ren, jangan begini. Mata Bayu menghitam. Irisnya hilang. Kepalanya terkulai ke kanan secara tidak wajar, seperti lehernya hampir patah. Tubuhnya lalu tersentak keras dan terjatuh. Randy meraih tubuh sahabatnya, mengguncangnya kuat. Tapi tubuh itu hanya diam, kaku, seperti bangkai yang belum dingin. Randy panik. Ia membuka pintu kamar 207 dan menyeret Bayu keluar. Tapi saat ia melangkah ke koridor hotel, ia kembali berada di depan pintu kamar 207. Apaan ini? Aku udah keluar. Ia mencoba lagi, berlari melalui lorong, menaiki tangga, melewati beberapa kamar, tapi ujung koridor selalu mengarah kembali ke kamar mereka. Hotel ini tak lagi terikat oleh hukum ruang dan waktu. Randy mencoba memecahkan jendela dengan kursi dari kamar. Namun kaca itu hanya bergetar tanpa retak. Di luar sana, hanya kabut pekat yang seperti hidup dan mengikuti gerakannya. Ia membuka pintu kamar yang lain, terkunci, seolah tak pernah digunakan. Semua kembali menuntunnya pada satu tempat, kamar 207. Saat Randy membuka kembali pintu kamar, Bayu sudah tak ada di lantai. Tapi suara tawa lirih terdengar dari kamar mandi. Randy segera berlari ke sana dan mendapati pemandangan mengerikan. Seorang wanita berambut panjang, basah kuyup, penuh darah, sedang menyeret tubuh Bayu ke dalam bak mandi yang kini terisi air hitam pekat. Bayu menggeliat pelan, namun tubuhnya tak berdaya. Randy menjerit, "Lepaskan dia, setan!"
Tapi wanita itu menoleh, dan untuk pertama kalinya, Randy melihat wajahnya yang hancur, pipi sobek, mata kiri bolong, mulut compang-camping hingga ke pipi seperti robekan pisau. Dia akan merasakan seperti aku. Sosok itu menarik Bayu masuk ke dalam bak mandi. Air hitam meluap ke lantai. Randy berlari dan mencengkeram tangan Bayu, menarik sekuat tenaga. Tapi kekuatan itu sangat besar, seperti menarik dari dasar laut. Bayu menatap Randy, matanya kembali manusiawi, memohon, "Ren, tolong aku." Randy menarik keras. "Aku gak akan ninggalin lo, Bayu." Air makin banyak menyembur keluar, seperti bak mandi tak pernah penuh. Tangan mayat wanita itu mencengkram pergelangan kaki Bayu, berusaha menariknya masuk. Suara jeritan bergema di seluruh kamar mandi, membuat telinga Randy berdengung. Akhirnya, dengan kekuatan sisa yang nyaris habis, Randy berhasil menarik Bayu keluar. Tapi tangan Randy berdarah, luka cakar dalam terlihat jelas. Sosok wanita itu meraung seperti anjing terluka, lalu tenggelam kembali ke dalam air. Bak mandi kembali kosong seketika. Tak ada air, tak ada darah. Hanya Bayu yang tergeletak di lantai, gemetar dan menangis seperti anak kecil. Butuh waktu beberapa menit hingga Bayu kembali bisa berbicara. Aku ingat. Aku seperti terjebak di ruangan yang penuh cermin. Dia menatapku dari segala arah. Ia mulai menangis. Dia bilang aku sama kayak laki-laki yang bunuh dia. Dia mau balas. Randy memeluk sahabatnya erat. "Kamu gak sendiri. Kita lewatin ini bareng." Tiba-tiba lampu kamar menyala sendiri. Pintu tertutup rapat dengan suara keras. Dan di tengah ruangan, kini ada sebuah kertas lusuh dengan tulisan tangan. "Selamat datang di malam kedua. 1 harus tinggal. 1 boleh pergi. Pilih sebelum jam 3. Bayu menatap kertas itu dengan wajah membeku. Ini permainan dia. Randy menatap jam dinding yang berdetak cepat. Pukul 1.17. Bayu dan Randy saling menatap. Keduanya tahu ini bukan mimpi, bukan delusi. Hotel ini, arwah itu mereka nyata. Bayu berdiri perlahan. "Kalau 1 dari kita harus tinggal, biar aku yang..." "Jangan ngomong gitu," potong Randy. "Ren, dia mau korban. Daripada kita berdua mati, mending aku aja. Aku yang kerasukan. Dia udah milih aku dari awal. Gak ada yang boleh mati malam ini." Suara mereka menggemuruh dalam ruangan. Tapi jawaban dari makhluk itu hanya muncul dalam bentuk suara tangisan dan bunyi jam berdetak keras. Semakin cepat. Tanda-tanda maut. Cermin kamar mulai menampilkan bayangan masa lalu. Seorang wanita muda yang diseret oleh pria, lalu dicekik dan dibenamkan dalam bak mandi. Darah mulai menetes dari langit-langit kamar. Suara detak jam berubah menjadi suara jantung berdetak keras, seperti hitungan mundur menuju kematian. Randy tahu mereka kehabisan waktu. Ia harus membuat keputusan, melawan atau berkorban. Jam menunjukkan pukul 2.55. Bayu duduk di sudut kamar. Randy berdiri di tengah ruangan. Napasnya berat. Angin dingin menerpa dari balik celah jendela. Sosok wanita itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas, lebih nyata, dan lebih haus darah. Dan tiba-tiba, lantai kamar retak perlahan. Dari celahnya muncul tangan-tangan mayat yang mulai meraih kaki mereka. Randy terbangun dengan tubuh dingin, napas berat, dan kepala berat seperti baru diseret dari alam mimpi yang kelam. Di sekelilingnya, kamar 207 masih dalam kondisi yang sama seperti tadi malam. Lampu berkedip lemah, udara pengap bercampur bau anyir, dan cermin kamar mandi retak-retak menampilkan pantulan samar dari bayangan diri yang tak utuh. Bayu duduk menyandar di dinding, matanya sayu, memandangi jendela yang ditutupi tirai lusuh. "Udah pagi, Ren," gumamnya. "Tapi, kenapa masih gelap?" Randy melirik jam dinding. Jarumnya berhenti tepat di pukul 3. Tidak bergerak. Bahkan detaknya yang semalam menakutkan kini benar-benar lenyap. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai dengan cepat. Di luar, bukan pagi yang mereka harapkan. Langit kelam, tidak hitam seperti malam, tapi juga bukan biru cerah.
Awan bergulung pekat seperti badai yang membeku. Tidak ada sinar, tidak ada burung, tidak ada tanda kehidupan. Seolah dunia berhenti tepat sebelum fajar. Gue nggak ngerti lagi, kata Randy pelan. Kita masih di sini, tapi bukan di dunia yang sama. Bayu menarik napas dalam. Gue rasa ini bukan hotel biasa. Mungkin kita udah masuk ke tempat yang bukan lagi dunia nyata sejak malam pertama. Randy mengangguk pelan. Hotel ini semacam perangkap. Mereka mencoba keluar dari kamar, dan untuk pertama kalinya sejak malam pertama, pintu kamar terbuka dengan mudah. Tapi lorong yang mereka lihat di luar bukan lorong hotel yang sama. Lampu-lampu gantung berkedip cepat. Dinding lorong kini berwarna abu kehitaman seperti terbakar. Lantai dipenuhi debu dan serpihan kertas tamu hotel. Tapi yang paling aneh, tidak ada suara, tidak ada petugas, tidak ada suara langkah. Bahkan napas mereka pun seolah tidak bergema. Hanya kesunyian dan desiran halus seperti suara rintihan jauh di ujung lorong. Bayu memandang sekeliling. Kita harus keluar sebelum semuanya menghilang. Mereka menyusuri lorong, melewati kamar-kamar yang kini pintunya terbuka sendiri. Di dalam, hanya ada kehampaan, ranjang rusak, cat terkelupas, dan bekas darah di dinding yang sudah mengering puluhan tahun. Di satu kamar, mereka menemukan buku tamu yang sama seperti yang Randy temukan di lobi sebelumnya. Namun kali ini, seluruh halaman dirobek. Hanya satu yang tersisa. Siapa yang masuk, tak akan pergi kecuali melawan. Randy berhenti di depan kamar mandi kamar 207. Ia menatap cermin yang masih berdiri dengan retak samar. Gue yakin ini pintunya. Semua dimulai dari sini. Cermin ini penghubung ke dia, katanya. Bayu mengangguk. Kalau gitu, kita hancurkan. Mereka mencari alat, kayu kursi, kaki meja, lalu berdiri di depan cermin. Randy mengangkat kayu itu tinggi-tinggi, lalu mengayunkan sekuat tenaga. Perang! Cermin itu pecah seketika. Serpihannya menyebar ke seluruh lantai. Tapi bukan itu yang mengejutkan mereka, melainkan suara jeritan panjang yang menggema dari balik cermin seperti makhluk yang terbakar hidup-hidup. Lorong berguncang, lampu meledak satu persatu, dan dari kejauhan terdengar suara tangisan kemudian sunyi. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka sendiri perlahan, lalu menyatu dengan dinding. Dan di mana sebelumnya hanya lorong hotel, kini berubah menjadi lorong keluar darurat lengkap dengan tanda evakuasi yang menyala hijau. Bayu melirik ke arah Randy. Sekarang atau enggak sama sekali. Mereka berlari menyusuri lorong darurat, melewati tangga api yang mulai bergetar seperti hendak runtuh. Setiap langkah diiringi suara napas berat di belakang mereka. Namun keduanya tak berani menoleh. Tangga itu seolah tidak berujung. Sampai akhirnya mereka menabrak sebuah pintu besi bertanda. Randy membuka pintu itu dengan sisa tenaga. Cahaya menyilaukan menerpa wajah mereka. Matahari. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir, mereka merasakan hangatnya sinar mentari pagi. Tanpa sadar, keduanya terjatuh di atas aspal panas, tersungkur, dan menangis. Saat mereka membuka mata, mereka telah berada di dalam mobil mereka sendiri, yang terparkir di depan hotel tua itu. Mesin mobil masih dingin, seolah tak pernah dinyalakan. Kunci tergantung rapi di lubang starter. Bayu menoleh keluar. Ren, kamu lihat itu gak? Randy mengangkat wajahnya. Hotel yang semula mereka masuki kini terlihat seperti runtuhan bangunan tua penuh lumut. Jendelanya pecah, catnya mengelupas, sebagian atap ambruk. Plang hotel bahkan sudah miring dan nyaris tumbang. Bangunan itu tampak tak berpenghuni, mungkin selama bertahun-tahun. Bayu keluar dari mobil, berjalan ke pagar depan. Tadi malam kita di dalam bangunan ini, tapi gak mungkin. Bangunan ini gak layak huni. Udah kayak reruntuhan. Randy masih duduk di dalam mobil. Ia mencoba menyalakan mesin. Mobil langsung menyala. Tidak seperti malam sebelumnya. Saat Bayu kembali masuk ke mobil, matanya menatap sesuatu di jok belakang. Ren, ini apa? Randy menoleh. Di jok belakang mobil,
Tergeletak sebuah cermin kecil dengan bingkai kayu tua, retak di tengah. Di permukaannya yang buram, tertulis samar-samar seolah ditulis dengan kuku. "Kalian selamat. Untuk sekarang." Keduanya saling menatap, diam beberapa detik. Lalu Randy membuka kaca mobil dan melempar cermin itu jauh ke semak-semak pinggir jalan. "Udah cukup. Kita pergi dari kota ini sekarang juga," katanya dengan tegas. Bayu hanya mengangguk. Mobil perlahan melaju, meninggalkan bayang-bayang hotel tua di belakang mereka. Beberapa minggu kemudian, Randy mencoba mencari kembali hotel itu lewat internet. Tapi tak ada nama hotel itu di daftar penginapan Tegal. Bahkan alamat yang mereka ingat hanya menunjuk ke sebuah lapangan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Tak ada bangunan, tak ada jejak. Bayu, yang semula ingin melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang, akhirnya mengurungkan niatnya. Siapa yang mau percaya? Namun sesekali, saat malam datang dan suara angin menderu, Bayu masih bisa mendengar suara perempuan menyanyi sayup-sayup dari dalam cermin kamar kosnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.